ya 00:30 malam. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan di awal tahun baru. Kami mau punya semangat yang baru. Kami gak mau jadi lemah walaupun keadaan begitu menghimpit kami. Kami belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu katakan ini urapan-Mu terjadi, urapi yang telinga-telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, Happy New Year ya, buat yang lagi masih liburan tetap jaga hati ya. Pesan saya, iblis tidak pernah liburan ya. Kita hati-hati, kita seringnya nyantai. Yang sudah liburan yuk tetap semangat ya. Hidup ini berlanjut. Lepas saudara hari ini mau masalahmu tambah besar, masalah kehidupan kita semakin tidak baik, masa depan kita kelihatan kok tambah gelap, tapi percayalah hidup ini terus berlanjut, tapi nggak perlu takut. Kita melanjutkan kehidupan bukan berjalan sendiri, tapi berjalan dengan Tuhan yang besar. Ya, kalau Tuhan kita besar, maka masalah kita jadi kecil. Seringkali kenapa kita stres, depresi, terpuruk karena kita menganggap masalah kita yang besar, Tuhannya yang kecil ya, sehingga kita hidup berjalan dengan ketakutan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman tentang new hope. Ada banyak orang di hari pertama aja, saya sudah terima yang namanya WA, orang konseling ya. Rata-rata bilang gini, Bu, saya sudah putus asa. Nah, masih hari pertama loh ini. Hari pertama masih putus asa, gimana coba? Ya, kita semua jangan sampai hari-hari ini kita putus asa. Kita harusnya sambung asa, harus punya pengharapan yang baru. Tahun baru, pengharapan baru, semangat baru, hati baru ya. Semuanya diperbaharui kecuali nggak boleh punya istri dan suami baru. Kita hari ini belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya bersyukur ya di Amerika tanggal 1 tadi pagi waktu saya mau persiapan karena saya pergi keluar kota, diajak anak saya keluar kota dari kira-kira 2 jam ya. Terus saya bilang sama Tuhan, apa yang Tuhan mau kasih firman di awal tahun. Waktu akhir tahun saya dapat firman di Pengkhotbah 9 ayat 7 ya. Isinya ajakan yuk marilah makan, makanlah, minumlah, makanlah rotimu, minumlah anggurmu dengan senang-senang, dengan sukacita, sebab Tuhan sudah lama berkenan kepadamu. Itu ayat peneguhan di akhir tahun. Tadi pagi Tuhan kasih saya di Mazmur 45 ayat 8. Mazmur 45 ayat 8, barusan saya selesai buat renungannya. Saya sampai kaget ya, rasanya bersyukur Tuhan kasih saya peneguhan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Wow, ini kayak buat hidup saya GR saudara ya. Tuhan kayak memberikan saya peneguhan di hari pertama 1 Januari, Tuhan di pagi hari Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, masuk tahun yang baru, kamu gak perlu takut. Walaupun mungkin banyak orang ya, mungkin banyak orang yang berkata yang negatif tentang hidupmu, mungkin ada orang yang juga menyakiti hidupmu, ndak usah takut. Kamu ndak usah berkecil hati, kalaupun masalahmu belum terlihat ya, bagaimana pulih secara luar biasa, tapi percayalah bahwa aku tahu sampai hari ini
engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itu sebabnya saya bersyukur buat ayat ini. Tuhan memberikan minyak buat hidup saya. Bahkan Tuhan itu memberikan tanda kesukaan buat saya. Dan Tuhan berkata, engkau melebihi teman-teman sekutumu. Aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Siapa sih kita kalau kita diberi tanda kesukaan, kita dibuat spesial melebihi yang lain. Dan Tuhan kasih saya minyak, ya, minyak yang benar-benar mengurapi hidup saya. Itu artinya yuk siapapun saudara dan saya hari ini tidak usah berkecil hati. Saudara percaya pemenang itu bukan menang atas masalah. Pemenang itu bukan dilihat dari hasil. Pemenang itu dari respon. Makanya firman itu ketika kita mencintai keadilan, membenci kefasikan, maka respon kita pasti benar. Orang pemenang sekali lagi bukan hasil yang berhasil, tapi responmu yang berhasil. Selama kita masuk tahun 2026, masalahmu belum selesai, tidak jadi masalah. Tapi yang penting hari ini, bagaimana kehidupan saudara dan saya. Ya, hari ini apa yang Tuhan mau buat kehidupan saudara dan saya, yaitu berhasil dalam respon. Makanya hari ini saya akan berkhotbah tentang New Hope. Singkat, padat, jelas. Orang yang punya pengharapan yang baru, pasti responnya juga akan benar. Orang yang punya pengharapan yang baru, dia tidak akan pernah putus asa, menyerah. Ya, ada seorang yang cerita sama saya gini, Bu, kita ini kadang-kadang tidak mengerti ya jalan hidup. Dia cerita, saya punya seorang anak. Anak ini saya didik, saya latih. Ya, saya juga mungkin sekolah minggu yang baik juga ya. Tapi ternyata waktu saya sekolahkan di luar, dia ketemu dengan jodohnya dan jodohnya itu bukan seiman, tapi ngotot ya. Nah, ketika dia berkata mungkin yang nanti aku bisa tarik yang tidak seiman ini untuk ikut ke arah Kristus, katanya gitu ya. Singkat cerita, yang namanya orang tua juga ya, karena memang sudah hidup cukup lama berjauhan dengan anak karena anaknya sekolah di luar. Dan apa yang dikatakan orang tuanya, ketika orang tuanya tidak menyetujui, anaknya tetap memaksa. Sehingga ketika perkawinan terjadi, tidak lama kemudian perceraian itu terjadi. Dan dia berkata, kita ini hari-hari ini tidak pernah mengerti ya Bu Eli. Kadang-kadang kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tapi yang namanya kejatuhan itu tetap ada. Kalau respon kita tidak benar, maka pasti segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, kalau kita belajar tidak merespon dengan benar, pasti hasilnya tidak baik. Tapi coba, kalau kita hari ini ada seorang ibu yang berkata gini, Bu, suami saya ini tambah parah, tambah seperti ini. Sampai kapan ya Bu saya menantikan jawabannya Tuhan? Saya cuman bilang gini, Ibu ndak usah bingung dengan kapan waktunya Tuhan. Ibu tetap respon yang benar aja. Lah suami saya ndak pulang-pulang, Ibu tergantung pikiran Ibu. Kalau Ibu tetap berpikir suamimu sekolah kehidupan ndak tahu sampai kapan, ya mungkin Tuhan mau sekolahnya S1, S2, S3. Selama kita berespon benar, pikiran kita benar, jalani proses itu ringan ndak? Tapi kalau kita belum apa-apa, kita sudah ngomong, aduh mana mungkin bisa, kehidupan makin sulit, makin susah. Jujur, kalau tiap kali kita ngomong sulit, susah, maka respon kita juga pasti respon yang salah. Nah, singkat padat jelas, yuk buka Filipi 4 ayat 6-7. Ini yang akan saya bahas, New Hope. Hari-hari ini mengingatkan kita di awal tahun, jangan belum apa-apa sudah aduh putus asa, enggak, sambung asa. New Hope selalu punya pengharapan yang baru bersama Tuhan. Enggak apa-apa, masalah kita masih ada, tapi pengharapan kita jangan pernah putus asa. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Hari ini kenapa Tuhan mau kita selalu punya pengharapan, sambung asa? Karena standar orang benar itu tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Ada banyak orang putus asa karena khawatirnya banyak. Khawatir ini, khawatir anak, khawatir masa depan, khawatir keuangan, khawatir kesehatan, khawatir pekerjaan, banyak khawatir. Sementara firman Tuhan berkata, selama kamu bangun pengharapanmu di dalam Tuhan, percayalah, hari ini ketika kita membangun pengharapan di dalam Tuhan, maka standar orang benar tidak boleh khawatir tentang apapun. Apapun, katakan apapun, Bu. Khawatir keuangan lah, ndak punya uang, apapun. Kalau apapun, sekalipun kita ndak punya uang, keuangan kita nipis sekalipun, kalau firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan apapun juga. Apapun uang yang ada di kantongmu, di rekeningmu, walaupun sudah serba sedikit, serba minim, kita tidak boleh khawatir tentang keuangan yang sedikit. Kita tidak boleh khawatir tentang suami yang masih belum dipulihkan, rumah tangga belum dipulihkan, sementara suami sudah memutuskan kontaknya dan sebagainya. Saudara dan saya, jangan pernah takut. Bangun pengharapan yang baru bersama Tuhan. Kehidupan kita ini bukan ditentukan oleh masalah. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir tentang apapun juga, itu berarti setiap apa yang kita khawatirkan Tuhan sudah punya jawabannya. Makanya tidak boleh khawatir. Apa yang kita khawatirkan hari ini, percayalah, kalau Tuhan berkata ndak boleh khawatir, apapun, Bu, ndak punya uang ndak boleh khawatir, ndak boleh khawatir. Kalau engkau khawatir, maka engkau tidak punya pengharapan di dalam aku. Engkau ndak punya apa-apa. Mungkin hari ini keuanganmu sedikit, tapi engkau masih punya aku. Tangkep ya. Saudara percaya, hari ini saya taruh kameranya salah, saudara. Seharusnya yang ini di sini. Makanya maaf ya, ini mata saya bingung. Ini kamera. Nah, saudara tangkep ya. Jadi kalau Tuhan berkata, jangan khawatir akan apapun juga, itu berarti Tuhan itu sudah punya jawaban. Tuhan sudah punya cara untuk memelihara hidupmu. Kita ini takut apa hari-hari ini? Takut kan jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Kita ini banyak khawatir. Kita disuruh ndak boleh khawatir akan apapun, malah kita banyak khawatir. Jujur hari ini, kalau kita sudah dengar khotbah saya berapa hari yang lalu. Hari-hari, kalau di hari mujur, bersukacita. Tapi waktu hari malang, ingatlah bahwa hari ini juga adalah hari yang mujur. Kita hari ini jangan mengingat hari yang malang susah itu hari yang malapetaka. Jadi senyatanya Tuhan bilang gini, faktanya kamu memang susah. Tapi fakta itu kan tunduk kepada kebenaranku. Nah, kebenaranku apa? Bahwa hari susah itu bukan susah, tapi mujur. Nah, kalau kita mempercayai kebenaran itu mujur, ya hidupmu mujur. Tapi kalau kita percaya kepada fakta, faktanya ndak punya uang ya susah. Faktanya ditinggal suami ya susah. Ditinggal istri susah. Anak kurang ajar susah. Divonis kanker susah. Tapi kalau kita tahu fakta tunduk pada kebenaran firman Tuhan berkata, ingat ya nak, hari yang malang itu ya hari mujurmu. Jadi artinya hari ini kalau firman Tuhan diteguhkan, tidak usah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya gini, yang kedua, berhenti khawatir mulai sekarang. Karena engkau punya pengharapan. Orang khawatir itu sudah putus pengharapan sama Tuhan. Kalau kita sudah putus pengharapan sama Tuhan, buat apa saudara mengharapkan Tuhan tolong saudara? Tangkep ya logikanya. Seringkali manusia berharap Tuhan tolong aku, tapi kita khawatir.
Tangkep. Kalau kita khawatir berarti kita sudah tidak punya pengharapan sama Tuhan. Orang kalau khawatir jelas dia tidak akan punya pengharapan apapun sama Tuhan. Tapi kalau orang hari ini punya pengharapan, dia berhenti khawatir. Kenapa? Karena di balik fakta ini tetap ada Tuhan yang akan memberikan mujur-mujur, hari-hari mujurmu. Yang kedua, daripada khawatir, nyatakanlah dalam segala hal, tadi apapun juga, sekarang dalam segala hal. Saudara lagi ngalami hal bangkrut, yuk, artinya Tuhan bilang gini, serahkan hal-hal yang buruk di dalam doa, karena doa itu besar kuasanya. Tangkep ya saudara. Jadi yang kedua, setelah kita berhenti khawatir, jangan khawatir akan apapun juga, serahkan hal yang buruk di dalam doa. Tidak boleh sungut-sungut ngucap syukur. Ngucap syukur artinya new hope, dengan cara yang baru. Hari-hari ini selama punya pengharapan, maka kita belajar menyerahkan hal yang buruk kepada Tuhan di dalam doa. Doanya sudah tidak minta doa sungut-sungut, tapi ngucap syukur. Ya Tuhan, aku bersyukur. Apa yang ada padaku walaupun serba sedikit, aku tetap percaya kok. Tuhan tetap pelihara hidupku. Aku serahkan ya Tuhan yang serba sedikit, yang hari ini suamiku dalam segala hal. Hal suamiku tidak pulang, aku serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya kok Tuhan, pasti Engkau pulihkan rumah tanggaku, Engkau pasti pulihkan keuanganku, Engkau pasti pulihkan kesehatanku hari ini. Yang kedua, yang ketiga, yuk nyatakanlah 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang punya pengharapan itu akan punya damai sejahtera. Damai sejahteranya Tuhan itu yang melampaui segala akal. Seringkali waktu akal berkata tidak mungkin, saudara sudah kehilangan damai sejahtera. Seringkali ketika akal berkata suami sudah tidak pulang, suami tidak kasih uang, suami sudah blok WA, istri kabur, anak menikah, ya cerai. Kira-kira saudara, mungkin kalau kita berpikir dengan akal, maka kita sudah putus pengharapan. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Makanya orang kalau punya pengharapan itu selalu punya damai sejahteranya melampaui akal. Akal kita tidak mungkin, akal kita sulit, akal kita susah. Tapi kalau orang punya pengharapan di dalam Tuhan, itu pasti punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bukankah Tuhan tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia? Dia supranatural. Kita hari ini manusia yang mempunyai akal yang terbatas, tapi Tuhan itu melampaui segala akal. Jadi Tuhan itu bekerjanya supranatural, ya, mujizat, ajaib itu bukan manusia, tapi Tuhan yang mengerjakan. Makanya 3 hal hari ini, new hope yang pertama. Orang yang punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saya tiap hari bangun pengharapan yang baru. Masalah saya bertambah, tapi pengharapan yang baru. Saya selalu berkata, Tuhan, kalau tekanan hidup saya makin ditambah, beban hidup saya seperti barbel makin ditambah, itu berarti aku tetap percaya, aku punya pengharapan bahwa semakin bertambah berat beban hidup saya, semakin besar kepercayaan Tuhan kepada saya. Saya punya pengharapan yang baru, ada kepercayaan Tuhan. Tahu-tahu Mazmur 45 ayat 8, hari pertama di pagi hari saya bangun, Tuhan kasih Mazmur 45 ayat 8. Dan Tuhan berkata, Engkau adalah orang yang aku berikan urapan, aku beri tanda dikenan, dan aku memberikan engkau melebihi
sekutu-sekutumu yang lain. Wow, berarti spesial pakai telur. Itu sebabnya jangan pernah putus pengharapan. New hope. Bangun pengharapan, tahun baru, pengharapan yang baru bersama Tuhan. Jangan terus tinggal di masa lalu. Kita sudah melewati keadaan di masa lalu. Sudah selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal kesukaran. Hari ini tahun yang baru, selamat datang pengharapan yang baru. Karena Tuhan sudah sediakan hal-hal yang baru di dalam Tuhan. 3 hal. Yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Berhenti khawatir. Apapun sudah. Bu, saya gimana bayar angsuran jatuh tempo? Jangan khawatir akan jatuh tempomu. Nanti Tuhan pasti sudah sediakan apa yang kita butuhkan asal kita punya pengharapan. Kalau kita berhenti, coba kalau orang sakit sudah putus pengharapan, cepat mati nggak jelas. Apa yang membuat orang itu bisa bangkit ketika dia punya pengharapan? Apa yang membuat orang yang kena kanker bisa bertahan hidup jauh lebih lama? Itu karena dia punya pengharapan. Coba kalau orang nggak punya pengharapan, hidupnya pasti makin hancur. Makanya tahun baru ini, walaupun masalahmu segudang Bu Eli, dapur api, sudahlah, bangun pengharapan setiap hari bersama Tuhan. Bangun pengharapanmu yang baru sama Tuhan. Apa? Tuhan, aku mau Tuhan, nanti di tahun-tahun ini ya Tuhan, aku bisa bayar angsuran. Tidak apa-apa. Saudara mungkin berharap rumahmu yang kau jual untuk bayar utang boleh dikembalikan Tuhan. Itu pengharapan kita, tidak masalah. Tapi jangan satu-satunya pengharapan kita sama Tuhan itu cuman urusan berkat, hasil. Sekali lagi, kemenangan itu bukan hasil, tapi menang di atas respon. Jadi pengharapan kita juga berharap tahun ini kita bisa lebih sabar. Tahun ini kita lebih punya wise ya, lebih bijak, kita lebih bisa penguasaan diri, kita lebih ndak emosian, ndak suka marah, ndak suka maki orang. Itu pengharapan semuanya. Yang kedua, berserah dalam doa. Segala hal, apa hal? Hari ini berdoalah. Berserah, serahkan segala hal yang buruk di dalam doa. Hari ini serahkan keuanganmu yang terpuruk, serahkan rumah tanggamu yang hancur, serahkan kanker, serahkan apapun di dalam doa. Orang berdoa itu berserah. Makanya firman Tuhan berkata, jangan khawatir tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Apa yang jadi keinginan kita? Hari ini ketika kita menyerahkan keuangan kita yang terpuruk untuk diberkati, sudah serahkan aja di dalam hal yang buruk di dalam doa. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu milikilah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau damai sejahtera aja tidak melampaui segala akal, nanti segala sesuatu yang tidak masuk akal, saudara kehilangan damai sejahtera. Mulai sekarang damai sejahtera itu harus melampaui segala akal. Kalau saya menghadapi hal yang buruk, akal saya berkata gini, aduh Tuhan sulit ya Tuhan, susah ya Tuhan. Tapi mulai ketika Tuhan berbicara, miliki damai sejahtera melampaui segala akal. Walaupun orang berkata sulit, susah, tidak mungkin, miliki damai sejahteraku karena engkau punya pengharapan di dalam aku. Waktu kita miliki damai sejahtera melampaui segala akal, kita akan menghadapi hari-hari happy ya, happy ya, tidak punya uang besok bayar angsuran jatuh tempo, tidak masuk akal, happy ya, happy ye. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita bangun. Tangkep ya. Jadi 3 hal yang saya akan bahas, singkat, padat, jelas. New hope. Yang pertama, jangan khawatir akan apapun juga. Yang kedua, serahkan hal burukmu dalam doa, ya, untuk ubah menjadi keinginan kita. Hari ini hal buruk akan berubah menjadi keinginan kita. Waktu kita menyerahkan hal buruk kita di dalam doa, maka Tuhan menjawab keinginan kita. Kita pasti punya keinginan diberkati. Kita pasti punya keinginan aset kita yang bangkrut Tuhan kembalikan.
Kita pasti punya keinginan keuangan kita yang dibawa kabur orang. Tuhan, Tuhan pulihkan dengan caramu. Mungkin kita punya keinginan tahun lalu kita lihat anak-anak kita berontak. Kita punya keinginan punya anak-anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Walaupun mungkin tidak masuk akal, tapi percayalah kita mau belajar yang ketiga, miliki damai sejahtera. Biar keinginanmu kalau hari ini menjadi keinginan Tuhan juga. Apa yang jadi keinginan Tuhan? Pemulihan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Berkat ada di atas kepala orang benar. 3 hal. Yuk, hari ini janganlah khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena sering kali saya berkata, khawatir itu tidak merubah masalah kita menjadi baik. Tidak ada. Coba saudara, dengan khawatir masalahmu berubah. Ayo coba. Khawatir suamimu kembali, khawatir keuanganmu pulih, khawatir saudara kanker sembuh malah tambah parah. Khawatir itu makin memperburuk keadaan. Jadi yang pertama, khawatir tidak merubah masalah menjadi baik. Kalau tidak merubah masalah menjadi baik, buat apa khawatir? Lebih baik percaya. Orang percaya jadilah menurut imanmu. Percaya bisa menggeser gunung. Percaya bisa melihat laut terbelah. Percaya bisa melihat orang mati bangkit. Tapi ketika saudara khawatir tidak mengubah masalah menjadi baik. Lah buat apa khawatir? Coba. Orang sakit kanker khawatir kankernya sembuh, enggak tambah parah saudara. Orang hari ini bangkrut khawatir, malah bangkrutnya pulih, enggak tambah parah. Orang khawatir pasti nanti pinjam online, hutang sana, hutang sini, tabrak sana, tabrak sini. Orang kalau sudah tabrak pasti hancur. Yang tabrakan aja pasti hancur. Tapi kalau kita hari ini belajar percaya kepada Tuhan, hidupmu tidak akan hancur. Masalahmu pasti jadi jauh lebih baik. Saya kalau ditanya 15 tahun punya kekuatan apa? Enggak punya kekuatan apa-apa. Selain kekuatan orang benar, yaitu iman percayanya aja. Dengan percaya satu pintu bisa membuka banyak pintu. Saya juga tidak tahu cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang luar biasa memelihara hidup saya dari tahun ke tahun. Itu semua kenapa? Karena saya tidak mau hidup dalam khawatir. Kalau mikir khawatir sejenak, saya bisa error saudara. Banyak kekhawatiran yang hari-hari ini iblis mau tanamkan dalam pikiran saya. Tapi saya tolak semuanya. Saya banyak percaya, saya nggak mau banyak khawatir. Yang kedua, khawatir makin memperburuk keadaan. Yang ditakutkan itu pasti terjadi. Kitab Ayub berkata, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan akan menimpa. Jadi khawatir itu tidak membuat masalah jadi baik. Khawatir itu malah memperburuk keadaan. Khawatir itu menguras kekuatan dan kesehatan energi kita. Jadi lowbat iman, lowbat sukacita, lowbat syukur, lowbat. Makanya khawatir itu janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Yuk ganti pengharapan kita. Selama kita khawatir, daripada khawatir, miliki pengharapan. Khawatir tidak membuat masalahmu jadi baik. Khawatir memperburuk keadaan. Khawatir menguras sukacita dan kekuatan. Semua kekuatan doa akan dikuras. Kekuatan sukacita, kekuatan iman orang benar itu akan terkuras ketika banyak orang khawatir. Makanya hari-hari ini yuk belajar untuk mempercayai Tuhan melebihi apapun. Yang kedua, serahkanlah hal buruk apapun, hal-hal apapun yang terjadi, ya, serahkan hal-hal buruk hari ini dalam doa dengan ucapan syukur, supaya keinginan kita yang dijawab sama Tuhan. Orang yang punya pengharapan pasti hidupnya ndak banyak cari masalah, solusi masalah, ndak. Daripada menghabiskan waktu mikir gimana ya enggak. Lebih baik apa? Firman Tuhan berkata, nyatakanlah dalam segala hal. Berarti serahkan hal-hal yang burukmu hari ini di dalam doa. Banyak-banyak doa. Jangan banyak-banyak merenungi masalah. Saudara, merenungi masalah tidak membuat masalah kita juga selesai. Merenungi nasib tidak mengubah nasib.
Tapi waktu kita berdoa, maka yang namanya masalah itu akan berubah. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kenapa? Yang pertama, berdoa itu bukan mantra. Nah, saya mau bahas khotbah ini, saya tunggu waiting list dulu ya, karena ini beberapa hari perlu bangun semangat. Nanti mungkin 2 hari lagi baru saya masukkan berdoa bukan mantra. Yang pertama, berdoa itu kenapa kita perlu membawa segala hal di dalam doa. Kenapa? Karena doa membawa kita makin rela menjalani masa-masa yang sulit. Artinya makin rela, jadilah kehendakmu. Orang kalau tidak doa, pasti yang kita ini egois. Kita maunya jadi kehendakku, sekarang. Tapi waktu kita berdoa, bawa hal yang buruk, serahkan Tuhan, aku serahkan keuanganku yang buruk ke dalam tanganmu. Jadilah kehendakmu. Berdoa itu membawa kita semakin rela jalani masa sukar buat kehendak Tuhan yang terjadi. Berdoa itu membawa kita makin kuat menanggung segala sesuatu karena dibuat intim sama Tuhan. Orang kalau intim sama sumber kekuatan yang unlimited, kira-kira kita jadi kuat tak? Jelas. Saya kalau ndak intim sama Tuhan, ndak mungkin jadi Ibu Eli yang kuat. Ndak mungkin, saudara. Waktu kita intim banyak doa sama Tuhan, kita ketemu sumber yang ekstra jos, unlimited kekuatannya. Otomatis kita mungkin ndak dijawab, belum datang. Tapi waktu kita berdoa, kita lagi menyalurkan semua hal-hal yang buruk, ya, kita memberikan hal yang buruk kepada Tuhan, maka Tuhan mentransfer kekuatannya kepada kita. Karena segala sesuatu harus ada waktunya Tuhan. Makanya hari-hari ini, yuk, kalau kita punya pengharapan sama Tuhan, sudahlah, serahkan sudah semua hal burukmu kepada Tuhan. Percayalah, pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Waktu kita berharap menyerahkan masalah kita dalam doa, maka kita akan punya kerelaan untuk menjalani masa sukar. Jadilah kehendakmu dan kita semakin kuat. Karena kita akan menjadi terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan berdoa membawa kita mampu bertahan sampai akhir, finishing well. Orang tanpa doa tidak mungkin bisa finishing well. Kehidupan doa itu dahsyat loh, saudara. Saudara percaya, ini pengalaman hidup saya. Tiap kali sudah tidak bisa mikir apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saudara tahu, tidak perlu ngomong aja tidak bisa, cuma nangis. Bisanya apa? Nyanyi itu cuma apa? Haleluya, haleluya. Coba saudara mulai praktek sekarang. Waktu engkau punya pengharapan yang baru, ndak tahu apa-apa, ndak punya uang, ndak apa-apa, saudara, masih punya doa loh. Orang bilang gini, orang dunia bilang gini, kita ini kalau kepingin apa-apa, kita doa mantra. Waktu mantra dikatakan tiba-tiba bim salabim, ya, doa mantra. Lihat ya, kalau mantra tiap hari diucapkan, kita kan punya pengharapan supaya apa yang menjadi mantra kita, keinginan kita terjawab. Sama loh, Tuhan berkata gini, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Nah, kita ternyata doa itu juga salah satu yang mengubah keinginan kita dalam segala hal. Itu akan Tuhan jawab. Makanya kita hari ini bedanya, kalau mantra itu bim salabim, harapan kita abrakadabra. Tapi kalau doa itu percayalah, doa itu sekalipun belum dijawab, tapi jawaban yang Tuhan berikan langsung instan itu adalah apa, saudara? Kita itu punya kerelaan. Kita ditopang dengan makin kuat. Bahkan yang ketiga, kita ini mampu bertahan. Itu yang membuat kita pasti kuat sampai pada akhirnya. Makanya kalau orang itu rajin berdoa dengan orang yang jarang berdoa, jelas yang rajin berdoa punya pengharapannya kuat. Yang ndak males berdoa, pengharapannya pasti putus di tengah jalan.
Kenapa? Karena orang berdoa itu akan otomatis kita akan punya kerelaan berkata, jadilah kehendakmu. Orang berdoa itu akan punya kekuatan makin lama berjalan makin kuat seperti burung Raja Wali. Dan orang yang berdoa itu akan mampu bertahan sampai akhir dengan finishing well. Makanya doa itu keren, saudara. Ya, jadi sekali lagi hari ini engkau tidak punya kekuatan, sudah. Kalau engkau nggak bisa apa-apa, saudara masuk dalam kamar, nyanyi aja. Haleluya, haleluya, 12 kali. Itu sudah doa yang luar biasa. Saya sudah praktekkan, saudara. Kalau sudah mentok, sudah tidak tahu harus berbuat apa, nyanyi haleluya 12 kali. Itu benar-benar ketika berdoa, tiba-tiba rema Tuhan itu bisa turun, saudara. Kayak ada kekuatan yang menyiram kehidupan itu, cara pandang bisa berubah. Itu salah satunya kenapa? Karena kita ketemu sumber. Tangkep ya, saudara, doa itu jangan main-main loh. Doa itu ketemu dengan pribadinya Tuhan Yesus sendiri loh, saudara. Ketemu dengan pribadi yang kuat, unlimited. Ketemu dengan pribadi yang punya sumber di atas segala sumber. Sehingga kita berkata, Tuhan, ya, aku percaya kok Tuhan, aku pasti rela. Sudah, aku rela jalani semua ini. Walaupun aku masih disakiti, tidak apa-apa. Kalau ini memang kehendakmu, pasti yang terbaik. Aku pasti kuat. Dan ketika kita berkata kuat, kita akan bertahan sampai akhir. Makanya orang yang punya pengharapan yang baru itu selalu menyerahkan hal-hal yang buruknya ke dalam doa. Saya percaya doa itu transfer, saudara. Masalah saudara jadi masalahnya Tuhan, nanti bagiannya Tuhan yang akan menginjak-injak. Dan apa yang menjadi bagian kita, nanti Tuhan akan tetap berikan kekuatan. Tuhan bilang gini, aku pingin di tengah kehidupanmu hari ini, kenapa aku belum jawab doamu? Karena aku mau kehendakku terjadi dalam hidupmu. Kita akan punya kerelaan, kita akan punya kekuatan, kita juga akan punya kemampuan bertahan sampai akhir, sampai kehendak Tuhan yang terbaik terjadi. Makanya New Year, New Hope. Jangan pernah putus asa, yuk jalani dengan kehidupan berserah di dalam doa. Yang pertama tadi, jangan khawatir akan apapun juga. Siapa yang khawatir? Hari ini daripada khawatir, lebih baik diperbanyak percaya. Itu pengharapan. Daripada saudara merenungi nasib, tidak mengubah nasib, lebih baik berserah dalam doa. Yuk lebih banyak berserah dalam doa. Waktu khawatir, Tuhan aku serahkan ya Tuhan, semuanya Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan aku tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini sudah, hari ini tidak usah khawatir. Percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang besar. Yang ketiga, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Harus diikuti. Kalau damai sejahtera aja, nanti masalahmu tidak masuk akal, mengampuni orang jahat, hari ini tidak berubah-berubah. Itu semua kalau damai tidak melampaui segala akal, saudara akan kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, damai sejahtera melampaui segala akal. Yaitu apa? Apa yang membuat kita kehilangan damai? Yang pertama, jaga hati. Ketika hatimu terjaga dengan baik, kita pasti damai. Jaga pikiran, jaga pendengaran. Hari ini yuk, tidak usah dengar apa kata orang, jaga aja, dengar kata firman. Kalau firman berkata, aku turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, berarti yang didengar kebaikannya Tuhan. Jangan dengar buruknya masalahmu, jangan dengar jahatnya suamimu, jangan dengar jahatnya perkataan mertuamu, jangan dengar perkataan yang menyakitkan dari anak-anakmu. Hari ini sudah damai sejahtera. Anak-anak tidak cinta saudara, pasanganmu tidak cinta saudara, mertuamu galak seperti apapun. Miliki damai sejahtera melampaui segala akal.
jaga hatimu. Tuhan, ndak apa-apa, hidupku bukan dari kata suamiku. Hidupku mas, biarpun ndak dicintai suami, anak, masih ada cintanya Tuhan. Jadi ndak usah lebay, ndak usah merenungi nasib lagi. Damai sejahtera. Hari ini jangan pernah kehilangan damai sejahtera. Walaupun ndak masuk akal ya Bu Eli, bertahan sama suami galak, ndak masuk akal, ndak apa-apa. Yang penting miliki, jaga hati, jaga pikiran, jaga pendengaran. Kita perlu menjaga yang namanya telinga, mata, dan hati. Setiap kali saudara kepingin punya damai sejahtera melampaui segala hanya hati, pikiran, dan pendengaran. Saudara percaya hari ini apa yang kita alami, saudara tidak perlu takut. Ya, kita semua pasti akan mengalami sesuatu. Saya sudah selesai 3 hal. Yuk, kalau kita melampaui segala akal, saudara taruh damai sejahtera, saudara taruh pikiran yang positif, saudara taruh pendengaran, dengar yang baik, yang apa yang Tuhan katakan. Jangan dengar apa kata orang. Orang bisa menghakimi hidupmu. Kamu lo hidup susah, mana mungkin suamimu bisa jadi baik, mana mungkin anak-anakmu bisa jadi baik, mana mungkin masa depanmu bisa baik, wong kamu ndak punya uang, ayo sekarang pinjam online dan sebagainya. Semuanya ndak perlu didengar. Percayalah, New Hope, ketika engkau tidak lagi banyak khawatir, ketika tidak banyak merenungi nasib, tapi banyak berdoa, banyak percaya, ya, miliki damai sejahtera melampaui segala akal. Percayalah, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Selalu pengharapan itu adalah pengharapan dengan hasil yang menyenangkan, yang memuaskan. Karena Tuhan tidak pernah memalukan, mengecewakan saudara yang taruh pengharapannya sama Tuhan. Jujur, kalau pengharapan sama manusia, manusia pasti bisa mengecewakan. Saudara mau taruh pengharapan sama uang, uang bisa habis. Taruh pengharapan sama suamimu, suamimu bisa berubah. Taruh pengharapan sama anak-anak, anak-anak bisa menghabiskan uangmu juga. Taruh pengharapan sama apa? Rumah bisa hilang, rumah bisa dijual, rumah bisa, hartamu juga bisa bangkrut. Tapi waktu kita taruh pengharapan sama Tuhan, bukankah Tuhan itu raja di atas segala raja? Dia kaya, dia super baik. Tuhan itu super murah, super kemurahan hati, super kasih, super sabar, super baik, super kaya, super hebat. Kalau kita pengharapan sama Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Kita berharap sama pribadi yang super duper baik, penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Dia punya rencana yang besar buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini semangat, ya. Jangan kasih kendor semangat kita. Yuk, semangat, katakan. Punya pengharapan yang baru, ya. Jangan takut, khawatir tidak mengubah masalah, mau jadi baik loh, khawatir malah memperburuk keadaan, ya. Khawatir itu juga membuat kekuatan kita habis. Berdoa itu membawa kita semakin rela, semakin punya kekuatan, dan semakin bertahan sampai pada akhirnya. Bahkan damai sejahtera melampaui segala akal akan membuat kita, pikiran kita pasti positif, hati kita juga hati yang bersih, bahkan pendengaran kita juga pendengaran apa kata Tuhan, bukan pendengaran apa kata orang. EGP aja, orang mau bilang apapun tentang hidupmu, mungkin kita didakwa dengan aib yang kita alami hari ini. Orang berkata hidupmu pasti suram, hidupmu pasti sulit, hidupmu pasti terpuruk. Jangan dengar. Yang pasti damai sejahtera melampaui segala akal, kita akan mendengar apa kata Tuhan. Pikiran kita positif. Tuhan itu selalu positif kok. Ngapain kita negatif? Nah, ini anehnya anak Tuhan. Punya Tuhan yang positif, selalu positif, ya. Tapi kita negatif terus tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu positif loh sama saudara dan saya. Apakah ketika kita bangkrut Tuhan tidak positif sama kita?
Positif saudara, dia tetap punya rencana yang terbaik. Apakah ketika suamimu tidak cinta, istrimu tidak cinta, anak-anakmu tidak cinta, Tuhan tidak positif sama saudara? Dia tetap berkata hari ini, aku tetap mencintai engkau. Suamimu tidak cinta ya. Ada seorang ibu yang konseling beberapa saat yang lalu, dia bilang gini, Bu, sekarang saya kayak dibuang sama suami, anak yang buang saya, Bu, ndak tahu dicuci otak sama saudara-saudara ipar mertua saya apa, Bu Eli. Sekarang saya juga dibuang sama anak ndak cinta lagi sama saya. Cuek, sudah suami cuek, anak cuek, rasanya ngenes, mertua juga cuek, Bu. Padahal tiap hari saya juga bekerja, saya juga banting tulang, saya juga masih masak buat anak-anak, tapi kayaknya mereka sudah karena dicuci otaknya. Saya cuma bilang, Bu, ndak usah dengar apa kata orang, ndak usah mikir-mikir, menimbang-nimbang masalah. Nanti jangan pastikan hari ini Tuhan berkata, aku cukup mencintai engkau, kasihku cukup, anugerahku cukup, berkatku cukup buat engkau. Maka ketika Tuhan yang berkata, berkatku cukup, anugerahku cukup, kasihku cukup buat engkau, kita pasti hidup, kita pasti melihat apa yang Tuhan sudah sediakan lebih dari cukup. Itu sebabnya hari ini jangan putus pengharapan. Yuk ya, saya sudah selesai, kita berdoa karena sudah 1:20. New hope, new year, new hope. Tetap semangat, tidak boleh khawatir ya, tidak boleh khawatir. Sudah, kalau mulai khawatir, serahkan, doa. Nanti hal-hal yang buruk akan berubah, punya kuasa yang besar ya. Tidak boleh punya hati yang sedih, takut, hati yang gelisah. Aduh Bu Eli, hati saya gelisah. Tidak, mulai sukacita, damai, sejahtera. New year, new hope. Tuhan Yesus memberkati. Yuk doa juga bakul yang pertama di bulan Januari. Kita akan menikmati bakulnya Tuhan. Bulan Januari, new year, new hope. Percayalah, waktu startmu benar, startmu dari awal sudah benar ya. Mulai sekarang startnya awal, percayalah Tuhan akan melihatkan hari-hari mujurmu di depan. Kita ini Januari ya, masih ada berapa? Berarti 12 bulan ya ke depan yang harus kita lewati, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita juga tidak tahu apa yang menimpa kita nanti di depan. Tapi sebaliknya kita juga tidak tahu mujur. Yang pasti hidupmu tetap mujur bersama Tuhan. Jalani, ada 12 bulan di depan yang harus kita lewati. Jangan sampai putus asa. Bangun pengharapanmu terus. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini kami belajar 12 bulan ke depan. Masih kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami sudah mengimani ada kemujuran ketika kami terus bangun pengharapan kepada Tuhan. Kami tidak mau putus asa, putus pengharapan, karena kami tahu bahwa kekuatan dari Tuhan itu selalu ada. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Biar kami menerima berkat bakul Januari Tuhan. Bakul yang pertama bulan Januari itu akan mencukupkan kehidupan kami lebih dari cukup. Kami mampu bayar angsuran, kami mampu bayar uang sekolah, kami mampu bayar listrik, kami mampu bayar sewa rumah, kami mampu bayar semua kebutuhan. Tuhan yang mencukupkan. Bakulmu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kami mau hari-hari ini Tuhan tidak banyak khawatir lagi Tuhan. Dalam hal apapun kami belajar Tuhan untuk berdoa, menyerahkan dalam doa, dan biar damai sejahtera melampaui segala akal. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, setiap pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.